Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas sebuah kisah tentang seseorang yang membunuh Rasulullah di saat Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Suatu ketika, para pembesar Quraisy mengetahui rencana muslimin untuk melakukan hijrah ke Madinah. Mereka pun berupaya menghentikan rencana tersebut. Mereka melakukan pengantaian di rumah Rasulullah. Melihat kondisi rumah Rasulullah, para pengantin pun agak lega karena menepati Rasulullah masih terbaring di tempat tidurnya. Di waktu pagi datang, para pembunuh bayaran tersebut masih menunggu Rasulullah keluar dari rumahnya untuk dibunuh. Namun sayangnya teman-teman semua, bukan orang yang ditunggu yang keluar dari rumah Nabi, tetapi dia adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang cerdas serta mau mengorbankan nyawanya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi demikian, para kaum Quraisy lalu pergi ke rumah Abu Bakar dengan harapan Rasulullah ada bersamanya. Namun lagi-lagi mereka tidak mendapati Rasulullah karena Rasulullah dan Abu Bakar ternyata sudah tidak berada lagi di Mekah. Merasa tidak terima, para petinggi Quraisy pun membuat pengumuman kepada segenap kabilah-kabilahnya. Dalam pengumuman tersebut, mereka berkata, "Barang siapa yang mampu membunuh Muhammad, maka akan kami berikan hadiah sebesar 100 unta," katanya. Di perjalanan menuju Madinah, Abu Bakar selalu merasa gelisah dan takut akan ada orang yang menyusul mereka dan mengancam keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, ternyata firasat Abu Bakar benar adanya. Di tengah perjalanan, ada seorang laki-laki yang diam-diam menyusul mereka dari kejauhan. Ia adalah Suraqah bin Malik. Dia adalah seorang laki-laki yang di kalangan Quraisy yang terkenal dengan ketajaman mata dan sanggup membaca jejak dengan baik. Ternyata Suraqah bin Malik merupakan salah satu orang yang ingin memenangkan sayembara dan ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta yang diadakan kaum Quraisy. Karena banyaknya orang yang mengincar Rasulullah, maka Suraqah pun memiliki siasat licik terhadap pesaingnya. Di waktu itu, para pengantin Rasulullah pernah bertanya kepada Suraqah, "Apakah engkau melihat Muhammad, wahai Suraqah?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah melihat seseorang di depan. Yang aku lihat hanyalah tanah gersang, tanpa ada satu manusia dan hewan pun yang hidup atau berjalan di sana. Aku rasa Muhammad tidak akan pernah melewati tempat ini." Padahal teman-teman, ia mengetahui Rasulullah sedang berjalan ke arah sana. Namun ia membohongi para pesaingnya untuk membunuh Rasulullah. Karena mereka mengenal Suraqah dengan sangat baik, maka mereka mempercayai semua yang dikatakan olehnya. Setelah berpisah dari rombongan, Suraqah lantas memacu kudanya dengan kencang karena ia pun takut kehilangan jejak Rasulullah. Sungguh bahagianya Suraqah ketika mengetahui dirinya tidak tertinggal jauh dari Rasulullah. Dia pun makin memacu kecepatan kudanya. Akhirnya teman-teman, Suraqah berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW yang sedang berdiri seorang diri di padang pasir. Dalam benaknya Suraqah hanya terbayang 100 unta sebagai hadiah dari pemuka Quraisy bagi siapapun yang berhasil menangkap sang pembawa risalah Islam tersebut, bahkan hidup atau mati. Dengan semangatnya, pemuda dari kampung Majlaji itu memacu kudanya untuk mengejar target buruannya yang hampir dekat. Namun, seperti ada tembok tak kasat mata, seketika kuda Suraqah terkapar. Ia pun terhembas ke pasir. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang diburunya itu mendekat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun tersenyum kepadanya, lalu mengelurkan tangan untuk membantu ia berdiri. Pada waktu itu, Suraqah terkesima dengan Rasulullah. Akan tetapi teman-teman, hasratnya untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta tak terbendung. Ia pun kembali berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Tak disangka lagi-lagi kudanya terjatuh, seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Kejadian yang sama terjadi 3 kali berturut-turut hingga pemuda ini pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika berhadapan dengan Rasulullah, ia pun berkata, "Aku berjanji tak akan mengganggu Tuhan lagi. Tetapi kumohon berjanjilah kepadaku
bila kelak Tuhan dan agama Tuhan menang, sudilah kiranya memberikan kepadaku jaminan keselamatan, kata Surakah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lalu meminta Abu Bakar untuk menuliskan jaminan tersebut di atas sukera tulang untuk Surakah. Di waktu bersamaan teman-teman, sambil memberikan jaminan keselamatan kepada Surakah, Rasulullah berkata kepada Surakah, "Wahai Surakah, bagaimana pendapatmu bila kelak engkau mengenakan pakaian kebesaran Raja Persia?" Surakah pun menjawab, "Ya Rasulullah, Persia adalah sebuah kerajaan besar. Bagaimana mungkin saya yang hanya seorang pemuda dusun bisa memakai baju tersebut?" Setelah memberikan jawaban kepada Rasulullah, akhirnya Surakah pun pamit kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke Mekah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW berhasil membebaskan kota Mekah, dan di tahun tersebutlah baginda Nabi Muhammad kita menghembuskan nafas terakhirnya. Adapun Surakah diberi usia panjang oleh Allah hingga ia juga ikut serta dalam mengalahkan Persia. Perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil membawa banyak harta rampasan perang ke Madinah, termasuk baju kebesaran Persia. Di depan khalayak ramai, pada waktu itu Umar bin Khattab sebagai khalifah secara tak terduga memanggil Surakah. Lalu Umar bertanya kepada Surakah, "Wahai Surakah, apakah kamu ingat tentang janji Rasulullah kepadamu dulu?" "Ingat wahai khalifah," kata Surakah. Lalu ia pun menyuruh Surakah untuk memakai seluruh busana Raja Persia, lengkap dengan gelang, jubah dan mahkotanya. Setelah itu, Surakah dipandangi dari kaki hingga ujung rambut, dan kata salah seorang di sana, "Masya Allah, betapa gagahnya seseorang anak desa Majelaji memakai pakaian itu." Mendengar hal itu, air mata Surakah pun pecah, sebab dirinya teringat lagi akan perkataan Rasulullah SAW. Ia berkata, "Demi Allah, kekasihku Nabi Muhammad SAW tidak pernah bohong," katanya berulang-ulang kali. Teman-teman semua, dalam cerita ini dapat membuktikan bahwa seseorang yang sangat mencintai dunia, bahkan ia mampu menghabisi nyawa seseorang untuk memperbanyak harta untuk dirinya sendiri. Namun ketika Allah memperlihatkan perlindungannya kepada manusia yang dikasihinya, maka seorang Surakah pun yang sangat mencintai dunia mampu menyadari kebesaran dan kebenaran akan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.